Think it's easy, right? Bayangkan ini, di tengah dinginnya pegunungan Alpen, satu pertemuan tertutup di Davos justru membuat suhu geopolitik dunia memanas. Presiden Indonesia duduk satu meja dengan Presiden Amerika Serikat, membahas Gaza, dan hasilnya bukan sekadar pernyataan diplomatik biasa. Karena setelah pertemuan itu, peta pengaruh global mulai bergeser. Indonesia tidak lagi sekadar bersuara soal Palestina, tapi menjadi aktor yang benar-benar diperhitungkan dunia. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dibahas Prabowo dan Donald Trump di balik pintu tertutup Davos? Dan mengapa momen ini membuat posisi Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, terlihat jauh berbeda? Tetap di sini, karena jawabannya ada di bagian akhir video ini. Forum Ekonomi Dunia atau WEF Davos selama ini dikenal sebagai panggung elit, tempat para pemimpin dunia, taipan global, dan pengambil keputusan paling berpengaruh bertemu. Dan tahun ini, satu nama mencuri perhatian, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bukan hanya karena kehadirannya, tapi karena agenda yang ia bawa. Di saat banyak negara hanya mengeluarkan pernyataan normatif soal konflik Gaza, Prabowo datang dengan sesuatu yang berbeda. Ia membawa langkah nyata. Sebelum bertemu Donald Trump, Prabowo lebih dulu meresmikan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Ini bukan slogan, bukan sekadar kecaman. Dewan ini dirancang sebagai forum mediasi internasional untuk menjaga jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka, mengawal gencatan senjata, dan menyiapkan rehabilitasi pasca konflik. Pesannya jelas, Indonesia tidak ingin lagi hanya menjadi komentator konflik global. The Prime Minister of Hungary and the President of the Republic of Indonesia. These are two tough guys. Think it's easy, right? Next, the Deputy Prime Minister. Namun, langkah ini tentu bukan tanpa resiko, karena ketika sebuah negara non-blok mulai mengambil peran aktif dalam konflik sensitif seperti Gaza, reaksi dari kekuatan besar dunia pasti ikut bermain. Dan disinilah ceritanya berubah drastis. Di Davos, Prabowo tidak hanya bertemu investor atau pemimpin regional, ia bertemu langsung dengan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Fokus pembicaraannya pun langsung ke inti, stabilitas keamanan Timur Tengah dan konflik Gaza. Yang menarik, pertemuan ini bukan sekadar formalitas atau sesi foto. Diskusinya masuk ke level teknis, mulai dari pengawasan gencatan senjata, jaminan keamanan sipil, hingga pembangunan kembali infrastruktur Gaza. Lebih mengejutkan lagi, Donald Trump secara terbuka memberikan apresiasi terhadap inisiatif Indonesia. Ia menyebut langkah Prabowo sebagai tepat waktu dan mencerminkan kualitas kepemimpinan global yang saat ini dibutuhkan dunia. Ini bukan pujian biasa.
Karena pengakuan seperti ini jarang diberikan Washington kepada negara di luar lingkaran sekutu tradisionalnya. Artinya apa? Artinya, Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar negara berkembang yang ikut menyuarakan opini. Dan di titik ini, kontras regional mulai terlihat jelas. Indonesia duduk di meja utama diplomasi global, berbicara langsung dengan Washington soal konflik dunia, sementara negara-negara yang selama ini paling vokal soal Palestina tidak mendapatkan akses strategis yang sama di forum sekelas Davos. Ini bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang punya daya tawar nyata. Di kancah global, suara didengar bukan karena kerasnya pernyataan, melainkan karena kapasitas ekonomi, stabilitas politik, dan bobot strategis. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang jarang dibahas media. Di hadapan delegasi dunia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Indonesia, kata Prabowo, akan terus membela hak rakyat Palestina secara konsisten, namun tetap membuka ruang dialog bagi semua pihak. Pendekatan ini tegas, tapi tidak emosional. Inilah yang membuat Indonesia dipandang sebagai broker kepercayaan, bukan provokator konflik. Amerika Serikat bahkan menyatakan kesiapan mendukung kerangka kerja Dewan Perdamaian Gaza, baik secara logistik maupun politik. Dewan ini dijadwalkan segera mengirim tim pemantau independen ke wilayah konflik. Bukan wacana, bukan janji kosong. Dan pembahasan Prabowo dan Trump tidak berhenti di geopolitik. Keduanya juga membahas penguatan kerjasama ekonomi bilateral, khususnya di sektor energi terbarukan dan teknologi pertahanan. Kerjasama ini berpotensi memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah Prabowo bermain di level struktural, bukan simbolik. Keakraban dan chemistry yang terlihat antara Prabowo dan Trump dinilai banyak analis sebagai modal diplomatik penting. Dengan jalur komunikasi langsung di level tertinggi, hambatan birokrasi bisa dipangkas dan kepentingan nasional bisa diperjuangkan lebih cepat. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal video. Apa dampak dari pertemuan Prabowo dan Donald Trump di Davos? Jawabannya jelas. Indonesia kini duduk di meja utama pengambilan keputusan global, bukan sebagai penonton, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai aktor yang diperhitungkan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke. Terima kasih. Kalau kamu menurut video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana langkah diplomasi ini bisa mengubah posisi Indonesia di peta kekuatan dunia.